Selamat pagi semuanya, teman-teman di rumah. Oke, hari ini adalah hari yang penuh dengan perjuangan. Karena saya sudah menumpuk pekerjaan rumah yang sangat banyak. Yang pertama, setrikaan. Jadi setrikaan ini numpuknya itu sejak 2 minggu lalu. Saya baru punya kesempatan untuk setrika. Tetapi kalau lagi ada moodnya, biasanya saya tidak pedulikan berapa banyak ya. Saya setrika hari ini di meja ruang keluarga biar bisa sambil nonton. Biasanya yang saya setrika dengan resmi itu adalah pakaian-pakaian kerja. Kalau pakaian kerja itu aman, pokoknya di ini saja. Sedang kalau misalkan pakaian rumah itu biasanya kerja apa ya? Yang penting kalau misalnya kelihatan kusut saja baru di ini ya, baru disetrika dengan resmi. Kalau tidak terlalu kusut ya sudah dilipat aja gitu teman-teman. Oke, saya mau perkenalkan satu jenis produk kali ini, yaitu setrika yang saya gunakan itu adalah Panasonic. Itu ada fungsi setrika uapnya teman-teman, jadi bisa untuk ini ya, menggunakan uap gitu. Kemudian keunggulan setrika ini banyak sekali dan saya sangat terbantu. Saya sangat terbantu sekali karena apa? Setrika ini tuh yang pertama dia ini ya, tidak terhambat kabel begitu. Jadi pada saat digunakan seperti itu kita tidak terhambat dengan panjangnya kabelnya karena dia tidak pakai kabel. Yang terpenting itu ya, untuk tempat simpannya itu yang disambung ke listrik, sehingga pengisian dayanya itu selalu di setiap kali kita kembalikan dia pada tempatnya gitu. Oke, untuk agenda 1 kelar ya, setrikaannya kelar. Agenda yang kedua, mencuci piring numpuk dan sangat banyak juga ya. Kemudian kenapa rambut saya seperti itu? Karena setelah setrika tadi itu saya cuci dulu rambut lalu kerimbat, yaitu didiamkan dulu sambil diamkan rambut, baru nanti saya ini ya, kalau bilas setelah cuci piring lah seperti itu, atau setelah pekerjaan yang lain-lainnya. Intinya pada saat mandi setelah pekerjaan selesai gitu. Oke, tadi itu saya cerita tentang apa ya, tentang setrikaan Panasonic. Jadi kelebihan lainnya itu adalah dia tidak pernah seperti setrikaan biasa itu. Kalau setrikaan biasa itu kalau ini ya tidak bisa diatur sendiri suhunya gitu. Kalau panas ya udah panas terus gitu. Kalau setrikaan Panasonic itu dia itu kalau misalkan didiamkan dalam keadaan panas, kita tidak menggunakannya, itu dia biasa netral sendiri. Jadi ada tombol netralnya gitu, dia kembali ke netral, yang mana nanti cuman hangat saja, dan itu sama sekali tidak menyebabkan kebakaran kayak gitu, pokoknya stabil. Kemudian selain itu, kelebihan lainnya itu apa ya? Nah, kelebihan lainnya itu
baju itu cepat licin ya. Jadi bagi ibu-ibu yang membutuhkan waktu apa ya, yang tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak untuk setrikaan, jadi bisa pakai itu, Panasonic itu saya sarankan sih. Oke, selesai. Agenda berikutnya. Agenda berikutnya itu saya mau nyapu dulu ya. Nyapu dulu. Nah, bagian ini adalah bagian Alita punya ini area untuk bermainnya. Jadi saya biasanya, karena granit itu kan dingin gitu, jadi saya biasanya di situ tuh taruh tikar gitu. Kemudian setelah sapu rumah, saya vakum sofa-sofanya. Sedangkan vakum yang saya gunakan ini adalah produk dari Dibea. Bagus, ada beberapa pilihan ininya ya, penyedotnya. Jadi bisa di sofa, di tempat tidur, kemudian di lantai, ada semua bagian depannya. Kemudian di sudut-sudut, pokoknya produk ini. Alita hari ini dia itu tidak ke sekolah ya, jadi kalau saya di rumah dia ikut di rumah, aman ya. Jadi kalau sudah vakum aman, Alita nonton sambil rebahan juga, kita tidak takut debu-debunya ya. Kemudian berikutnya saya mau bikin apa itu, bikin maskeran ya, masker dari bahan dasarnya itu lidah buaya, susu gitu ya. Kalau kamu punya kunyit di rumah silahkan, dan juga madu gitu. Saya biasanya pakai ini saja. Ini buat wajah kita itu fresh, kemudian apa lagi, lebih cerah, kemudian yang paling dirasakan itu fresh, dan ini ya, kulit wajah itu lebih lembut kalau kita pakai ini. Ini kalau saya pakai ini ya sebelum mandi gitu. Oke, setelah semuanya disiapkan, waktunya untuk blender ya. Masukkan itu lidah buayanya, lalu di blender. Nah, kalau lidah buayanya sudah di blender, kita bisa masukkan juga dengan susunya ya.
susunya, kemudian madunya juga, pokoknya itu dicampur, intinya lidah buayanya hancur. Itu yang paling penting, sehingga nanti dia membentuk pasta. Ini tuh kalau kita pakai 15 menit ya, selama 15 menit atau diamkan selama 10 menit begitu di wajah. Aduh, pas kita cuci wajah itu sangat rasanya sangat lembut gitu ya. Ini dia sudah membentuk pasta. Saya biasanya stok ini taruh di kulkas, kalau mau pakai ya tinggal ambil gitu. Dia kental karena itu ini ya, karena lidah buayanya itu. Lalu masukkan madu. Boleh juga sekalian di blender. Tadi ini madunya sudah habis lagi. Itu secukupnya. Pokoknya terserah sesuai kebutuhan ya. Gitu. Lalu nanti diaduk-aduk gitu. Kalau sudah diaduk-aduk seperti ini sudah menurut saya sempurna sekali, dan kamu bisa merasakan sensasinya di wajah kamu ya, gitu. Ini penghematan. Oke, ini dia modelnya ya, seperti ini. Oke, setelah semuanya selesai, lalu saya temani anak saya hari ini ya, sore ini. Sore harinya itu kami langsung ke ini ya, ke tempat pameran. Tempat pameran ini dalam rangka 17-an Agustus di daerah saya. Gitu. Jadi si Alita ini mintanya naik odong-odong gitu. Oke, ini dia. Dan yang lucunya di sini adalah kami menunggu ini odong-odong orange-nya ini kosong. Jadi agak lama. Makan waktu di sini hampir selama 30 menit. Gitu, tunggu ini kereta orange-nya ini kosong gitu. Sebenarnya dia sendiri mau melawan rasa takutnya gitu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah dia punya keberanian biar tidak lama gitu. Biar tidak lama di odong-odong itu dia sudah mau turun. Tapi gitu. Dia melawan rasa takutnya, dan ini tanpa paksaan ya. Saya tidak memaksanya sama sekali. Gitu, dia sendiri yang minta, dan katanya Alita harus berani, Alita harus bisa gitu. Dan kemudian ini putaran terakhirnya ya, yaitu cukup 3 lagu saja. Ini putaran terakhirnya, kami mau pulang sudah. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton ya. Semoga hal-hal yang saya bagikan ini itu membuat teman-teman terhibur atau apapun ya. Ini adalah keseharian saya.